Sosialisasi Program Asistensi Mengajar Universitas Sulawesi Barat. Program Asistensi Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Melalui program MBKM, mahasiswa memiliki hak belajar 3 semester di luar program studi, termasuk hak belajar melalui pengalaman langsung di tengah masyarakat dengan rekognisi setara dengan 20 SKS. Program asistensi mengajar adalah program kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk asistensi mengajar oleh mahasiswa pada satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Program asistensi mengajar menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah-sekolah, serta menjadi partner guru dan sekolah dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Landasan hukum. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan MBKM diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang KKNI, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat. Maksud penyusunan panduan. Pertama, memberikan petunjuk langkah-langkah pelaksanaan program MBKM melalui asistensi mengajar, khususnya pada lingkup Universitas Sulawesi Barat. Memandu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBKM melalui asistensi mengajar, khususnya yang dilaksanakan oleh Universitas Sulawesi Barat. Menjamin keterlaksanaan program MBKM melalui asistensi mengajar pada lingkup Universitas Sulawesi Barat berjalan efektif dan efisien, serta memenuhi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Tujuan program. Program asistensi mengajar Universitas Sulawesi Barat bertujuan: pertama, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Kedua, meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa serta pengembangan daya inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kemandirian mahasiswa melalui keterlibatan dalam praktek pendidikan di lapangan. Dan yang ketiga, mengaktualisasi peran Universitas Sulawesi Barat dalam ikut meningkatkan pemerataan, kualitas, dan relevansi pendidikan dasar dan menengah di daerah. Persyaratan mahasiswa. Persyaratan umum berlaku untuk seluruh peserta. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam Siakat, minimal berada di semester 5 atau telah melulusi 100 SKS, IPK minimal 3,00, menandatangani surat komitmen dan kesediaan ditempatkan di lokasi yang ditentukan oleh tim gugus MBKM Unsulbar, mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari dosen penasehat akademik, mendapatkan persetujuan orang tua wali, sehat secara fisik dan mental. Persyaratan khusus. Mahasiswa kependidikan, lulus mata kuliah dasar kependidikan, lulus mata kuliah dasar-dasar pembelajaran dan atau micro teaching, mahasiswa non-kependidikan, memiliki pengalaman melaksanakan proses pembelajaran, pendidikan latihan, atau kegiatan lain yang bersifat instruksional, guru bantu, tutor, pelatih, instruktur, penyuluh, dan lain-lain. Diutamakan memiliki pengalaman berorganisasi. Cakupan kegiatan. Kegiatan utama dalam proses asistensi mengajar adalah melaksanakan proses pembelajaran terhadap peserta didik pada satuan pendidikan yang menjadi lokasi penempatan.
Namun demikian, guna mendapatkan rekognisi dari berbagai mata kuliah, maka cakupan kegiatan perlu melibatkan berbagai aktivitas pendidikan di sekolah, agar fokus dan bobotnya bisa sinkron dengan ketagihan capaian pembelajaran dan bobot SKS dari semua mata kuliah yang diikutkan dalam program. Oleh sebab itu, kegiatan mahasiswa dalam pelaksanaan asistensi mengajar dapat mencakup seluruh aktivitas pendidikan yang berlangsung pada satuan pendidikan, termasuk penataan lingkungan dan penyiapan perangkat pendukungnya. Sasaran program bentuk kegiatan asistensi mengajar. Sasaran peserta. Program peningkatan kompetensi mata pelajaran. Bentuk kegiatan. Proses belajar mengajar di kelas. Pembelajaran remedial. Bimbingan belajar. Program peningkatan kompetensi plus. Bentuk kegiatan. Pembelajaran di kelas. Bimbingan olimpiade akademik. Bimbingan studi lanjut. Program pengembangan diri. Bentuk kegiatan, pelatihan berbagai skill, pembinaan perseni, lomba akademik dan kreativitas, konseling sebaya. Sasaran guru. Bentuk program, peningkatan kompetensi profesional. Bentuk kegiatan, pelatihan keterampilan, workshop pengembangan perangkat, penyiapan sumber bahan ajar. Program penyediaan perangkat pendukung proses belajar mengajar. Bentuk kegiatan, pengembangan bahan, media, dan lain-lain. Pengembangan aplikasi tools pembelajaran. Sasaran sekolah. Bentuk program, pengembangan konduktivitas sekolah. Bentuk kegiatan, penataan lingkungan sekolah, penataan lingkungan kantor, kelas, dan ruang pendukung. Program pengembangan manajemen sekolah. Bentuk kegiatan, pengembangan tools dan aplikasi, penerapan model sistem baru pada berbagai aspek manajemen, penerimaan murid baru, ketenagaan, keuangan, sarpras, kalender akademik, dan lain-lain, penguatan indikator kunci untuk akreditasi sekolah. Pihak yang terlibat. Pelaksanaan program asistensi mengajar melibatkan berbagai pihak dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti, yang pertama, universitas, dibantu gugus MBKM universitas. Menetapkan kebijakan umum pelaksanaan program MBKM asistensi mengajar, menerbitkan panduan baku pelaksanaan program asistensi mengajar, menyusun MOU atau SPK dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten, dan Satuan Pendidikan, memetakan kebutuhan pendidikan dan menetapkan sekolah sasaran, menetapkan dengan SK mahasiswa dan dosen pendampingan lapangan yang terlibat dalam program asistensi mengajar, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program asistensi mengajar, menyediakan fasilitas dan anggaran untuk melaksanakan program asistensi mengajar. Fakultas mengkoordinasi pelaksanaan program asistensi mengajar dalam lingkup fakultasnya masing-masing, menjabarkan kebijakan rektor terkait MBKM ke dalam ketentuan khusus yang berlaku pada lingkup fakultas, melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program asistensi mengajar oleh program studi, memberikan dukungan, sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program asistensi mengajar di lingkungan fakultas, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menjamin mutu terhadap pelaksanaan program asistensi mengajar di lingkup fakultas. Ketiga, unit pengelola KKN. Menyusun panduan, petunjuk teknis mengenai tagihan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mendapatkan rekognisi dalam penilaian mata kuliah KKN, memberikan pembekalan terkait tagihan KKN dalam pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar, menugaskan dosen pembimbing KKN untuk setiap wilayah tempat pelaksanaan program asistensi mengajar, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tagihan KKN dalam pelaksanaan program asistensi mengajar, memberikan rekognisi kegiatan untuk penilaian mata kuliah KKN. Yang keempat,
program studi, melakukan workshop rekonstruksi dan adaptasi kurikulum prodi, menyusun paket mata kuliah program asistensi mengajar serta tagihannya, melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen terkait program asistensi mengajar, mengidentifikasi dan mendaftar mahasiswa yang bersyarat mengikuti program, mengusulkan dosen pembimbing lapangan dan atau tim pembimbingan, melaporkan daftar mahasiswa beserta dosen pembimbing lapangan ke fakultas untuk seterusnya diserahkan ke universitas dan ditetapkan sebagai peserta program asistensi mengajar, melaksanakan pembekalan tingkat program studi, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, memfasilitasi proses rekognisi kegiatan program asistensi mengajar ke dalam SKS dan penilaian mata kuliah, dan menyusun laporan pelaksanaan program. Yang kelima, satuan pendidikan sekolah. Menerima dan memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan keseluruhan tugas asistensi mengajar di sekolahnya, memfasilitasi mahasiswa dalam menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas sekolah dalam rangka pelaksanaan program, menjamin pelaksanaan program asistensi sesuai kontrak dan kesepakatan dalam MUU atau SPK, menunjuk guru pamong yang akan bertugas menjadi pendamping mahasiswa di sekolah, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan memberikan penilaian kinerja mahasiswa untuk menjadi bahan rekognisi dan penilaian mata kuliah. 6. Dosen pendamping lapangan. Mendampingi mahasiswa bimbingan untuk bertemu dengan dinas pendidikan dan sekolah, melakukan sesi pendampingan mahasiswa selama program berlangsung berupa komunikasi dengan tiap mahasiswa bimbingan 1 kali seminggu, melakukan komunikasi dengan pamong, guru paling tidak 2 kali selama program, melakukan sharing session dengan seluruh mahasiswa bimbingan 1 kali per 2 minggu, memberikan rekomendasi untuk pengembangan diri mahasiswa bimbingan, memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa bimbingan, dan berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah terkait penilaian kinerja belajar dan rekognisi mata kuliah. 7. Dosen pengampu mata kuliah. Menyusun daftar tagihan mata kuliah, terlibat dalam pembekalan tingkat program studi, melaksanakan komunikasi konsultasi jarak jauh dengan mahasiswa peserta terkait tagihan mata kuliahnya sekali setiap minggu dan atau per setiap capaian pembelajaran. Membuat media komunikasi perkuliahan melalui platform, misalnya Google Classroom dan atau room khusus di LMS Unsulbar, berkoordinasi dengan dosen pembimbing lapangan terkait penilaian kinerja mahasiswa, dan melakukan rekognisi kegiatan MBKM dan konversi ke dalam penilaian akhir mata kuliah. 8. Guru pamong. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan tugas asistensi mengajar, membantu dan memfasilitasi mahasiswa dalam menggunakan sarana-prasarana kampus dalam rangka pelaksanaan tugasnya di sekolah, memonitor dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan sehari-hari mahasiswa di sekolah, berkonsultasi dengan dosen pembimbing lapangan terkait dengan aktivitas dan perilaku mahasiswa di sekolah, dan memberi penilaian terhadap perilaku dan kinerja mahasiswa dalam melaksanakan kegiatannya. Mekanisme pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan program asistensi mengajar terdiri atas 7 kegiatan utama dengan tahapan-tahapan dan mekanisme sebagai berikut. Pertama, pendaftaran. Mahasiswa calon peserta mendaftarkan diri melalui koordinator program studi untuk seterusnya didaftarkan pada tim gugus MBKM Unsulbar. Kedua, dalam mendaftar, mahasiswa melengkapi berkas persyaratan, fotokopi kartu mahasiswa, fotokopi KTP atau keterangan domisili, transkrip nilai mata kuliah yang telah dilulusi, surat persetujuan dan rekomendasi dosen penasehat akademik, surat pernyataan komitmen dan kesediaan ditempatkan di lokasi yang ditentukan oleh tim gugus, surat izin orang tua wali, dan daftar riwayat hidup yang dilampirkan dengan surat keterangan pengalaman mengajar, berorganisasi, dan sertifikat prestasi yang pernah diikuti. Serta, mahasiswa yang telah mendaftarkan akan mendapatkan bukti pendaftaran
untuk digunakan sebagai syarat mengikuti kegiatan pembekalan. Kedua, pembekalan. Pembekalan program asistensi mengajar dilakukan dalam 2 tahap dengan isi kegiatan sebagai berikut. Pembekalan di tingkat universitas dikoordinasikan oleh tim gugus MBKM Universitas dengan pokok-pokok materi antara lain kebijakan umum universitas terkait MBKM, orientasi satuan pendidikan yang menjadi lokasi penempatan, tagihan untuk memenuhi syarat rekognisi mata kuliah KKN, dan kode etik guru, serta ketentuan disiplin mahasiswa. Yang kedua, pembekalan di tingkat prodi dikoordinasikan oleh koordinator program studi masing-masing mahasiswa. Pokok-pokok materi yang diberikan mencakup orientasi kurikulum MBKM program studi, cakupan kegiatan dalam program asistensi mengajar, dan ketentuan konversi dan rekognisi kegiatan ke dalam SKS, tagihan-tagihan belajar dari semua mata kuliah yang mencakup dalam program asistensi mengajar, mekanisme konsultasi dan proses pembimbingan, mekanisme penyusunan perangkat pembelajaran, dan program kerja akademik pada satuan pendidikan. 3. Pengantaran ke lokasi. Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan pembekalan akan diberangkatkan ke sekolah yang menjadi lokasi penempatan secara berkelompok. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain: waktu pelaksanaan disampaikan kepada pihak sekolah minimal 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan melalui persyaratan resmi dari universitas. Pengantaran mahasiswa oleh dosen pembimbing lapangan hadir paling lambat 15 menit dari jadwal yang ditentukan di lokasi sekolah penempatan dengan berpakaian rapi dan menggunakan seragam jas alma mater. Agenda penyambutan diserahkan kepada pihak sekolah untuk menentukan bentuk kegiatan dan tempat pelaksanaannya. Acara penyambutan wajib diikuti oleh semua mahasiswa peserta dan DPL. Dosen pembimbing lapangan dalam acara penyambutan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan mahasiswa yang terlibat, cakupan kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa, serta harapan tentang dukungan dan fasilitasi yang dibutuhkan dari pihak sekolah. Keempat, pelaksanaan tugas lapangan. Beberapa ketentuan terkait pelaksanaan tugas asistensi mengajar di sekolah antara lain: tugas dilakukan setiap hari kerja di sekolah selama 1 semester penuh. Selama berada di lingkungan sekolah, mahasiswa wajib mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di sekolah, serta menampilkan perilaku etik sebagai seorang pendidik. Kegiatan utama adalah menjalankan program asistensi mengajar sesuai dengan penugasan dari sekolah. Kegiatan tambahan dilaksanakan dengan memperhatikan tagihan untuk rekognisi mata kuliah. Dalam melaksanakan kegiatan, mahasiswa berkonsultasi dengan guru pamong yang ditunjuk oleh sekolah. Mahasiswa membuat catatan pada jurnal harian atau logbook untuk bahan konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan dan dosen pengampu mata kuliah yang diikuti. Dan pada akhir program, mahasiswa menyusun laporan sesuai keperluan rekognisi masing-masing mata kuliah yang tercakup dalam program. 5. Penilaian kinerja kegiatan diberikan kepada mahasiswa atas semua kegiatan dan program yang telah dilaksanakan di sekolah. Beberapa ketentuan dalam penilaian kinerja ini antara lain: penilaian oleh guru pamong. Guru pamong menilai aspek kehadiran mahasiswa, perilaku sehari-hari mahasiswa selama di sekolah, kompetensi pribadi dan sosial, proses pelaksanaan tugas asistensi mengajar mahasiswa. Penilaian diberikan kepada setiap mahasiswa sesuai skala dan indikator yang ditentukan oleh gugus MBKM Unsulbar. Penilaian dilakukan secara objektif sesuai kinerja real mahasiswa di lapangan. Hasil penilaian diserahkan ke dosen pembimbing lapangan atau dikirimkan langsung ke tim gugus MBKM Unsulbar. Kedua, penilaian oleh dosen pembimbing lapangan. Penilaian oleh DPL meliputi aspek dokumen rancangan program dan perangkat pembelajaran yang disusun mahasiswa, keterlaksanaan kegiatan dan tagihan belajar yang tercakup dalam asistensi mengajar, keaktifan dan keterlibatan mahasiswa dalam proses konsultasi dan pembimbingan, dokumen laporan, logbook atau jurnal harian, dan laporan akhir kegiatan. Penilaian diberikan kepada setiap mahasiswa sesuai skala dan indikator yang ditentukan oleh gugus MBKM Unsulbar. Penilaian dilakukan secara objektif sesuai kinerja real mahasiswa di lapangan. Hasil penilaian diserahkan ke program studi dan tim gugus MBKM Unsulbar.
Yang ketiga, penilaian dosen mata kuliah. Penilaian dosen pengampu mata kuliah terutama berkaitan dengan aspek keterlaksanaan tagihan mata kuliah, capaian pembelajaran. Penilaian dilakukan melalui asesmen terhadap catatan lookbook atau jurnal harian mahasiswa, laporan kegiatan, dokumen yang terkait, aktivitas konsultasi dengan mahasiswa, dan penilaian dosen pengampu mata kuliah selanjutnya dikonversikan ke dalam sistem penilaian mata kuliah, konversi, dan rekognisi. 6. Konversi nilai dan pengakuan SKS. Beberapa ketentuan yang perlu dipahami dan dilaksanakan dalam pelaksanaan konversi nilai ini. Yang pertama, konversi nilai dilakukan oleh dosen pengampu dari mata kuliah yang dilibatkan untuk dinilai dalam program asistensi mengajar. Konversi nilai didasarkan atas pertimbangan kesesuaian jenis kegiatan yang dinilai dengan target capaian pembelajaran mata kuliah, jumlah dan intensitas kegiatan asistensi mengajar yang dikonversi dan direkognisi disesuaikan bobot SKS mata kuliah, aspek-aspek kegiatan asistensi mengajar yang termasuk dalam perhitungan dalam cakupan mata kuliah dan jumlah jam SKS meliputi kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan pendampingan dan pembimbingan pada siswa di luar kelas, penyusunan perangkat pembelajaran dan media pendukung, kegiatan pembekalan di kampus, kegiatan penerimaan mahasiswa di lapangan, kegiatan orientasi dalam rangka penyusunan program, rapat-rapat khusus yang dilaksanakan dalam rangka asistensi mengajar, rapat atau pertemuan khusus yang diselenggarakan oleh sekolah, kegiatan konsultasi dengan guru pamong, DPL dan dosen pengampu mata kuliah, kegiatan lain yang berkaitan dengan fungsi pendidikan di sekolah, dan catatan hasil penilaian guru pamong dan DPL. Jika terdapat komponen capaian pembelajaran yang tidak tercakup dalam pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar, maka dosen pengampu dapat memberikan tugas tambahan yang sesuai dengan isi capaian pembelajaran tersebut untuk diselesaikan oleh mahasiswa, misalnya dengan tugas proyek, penyusunan makalah, atau pemberian tes khusus. Hasil penilaian konversi dimasukkan ke dalam DPNA mata kuliah untuk seterusnya dilaporkan kepada koordinator program studi dan atau diinput ke dalam SIAKAD. Jika terdapat aspek kegiatan asistensi mengajar yang konversi dan rekognisinya berada pada mata kuliah yang belum diprogramkan pada semester berjalan, maka nilai kelulusan tersebut menjadi nilai tabungan mahasiswa yang akan dimasukkan ke dalam SIAKAD pada saat mahasiswa telah memprogramkan mata kuliah tersebut, tanpa perlu mengikuti proses perkuliahan. Sebelum melakukan rekognisi dan konversi nilai mata kuliah, lebih dahulu dilakukan penyelarasan aktivitas mahasiswa. 7. Pelaporan. Pelaporan dalam rangka program asistensi mengajar meliputi laporan oleh mahasiswa, laporan oleh dosen pembimbing lapangan, laporan oleh dosen pengampu mata kuliah, laporan program studi, dan laporan gugus MBKM Unsulbar. Pertama, laporan kegiatan kelompok mahasiswa. Laporan kelompok disusun bersama oleh semua anggota kelompok yang bertugas pada satuan pendidikan yang sama. Laporan kelompok berisi hasil pelaksanaan keseluruhan program asistensi mengajar yang telah dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa yang ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Laporan kelompok ditandatangani oleh koordinator mahasiswa kepada sekolah dan dosen pembimbing lapangan. Laporan kelompok ini merupakan bahan pertimbangan untuk merekognisi dan memberi nilai mata kuliah KKN oleh unit pengelola KKN Unsulbar. 2. Laporan individual mahasiswa. Laporan individual disusun oleh setiap mahasiswa peserta program. Laporan individual merupakan laporan pelaksanaan tagihan pembelajaran dari setiap mata kuliah yang mencakup dalam program rekognisi. Laporan khusus dibuat untuk setiap mata kuliah dengan isian disesuaikan dengan tagihan belajar mata kuliah yang bersangkutan. Laporan individual melampirkan dokumen perangkat kurikulum yang telah disusunnya, jurnal harian atau lookbook kegiatan khusus yang terkait dengan masing-masing kegiatan, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, serta dokumen terkait lainnya. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen mata kuliah terkait hal-hal tertentu yang dipandang perlu tercakup dalam laporan. Laporan individual diberikan kepada setiap dosen pengampu mata kuliah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam merekognisi kegiatan untuk penilaian kelulusan mata kuliahnya. Yang ketiga, laporan oleh dosen pembimbing lapangan. Laporan DPL berisi resume pelaksanaan keseluruhan program asistensi mengajar yang telah dilakukan oleh mahasiswa bimbingannya. Laporan mencakup antara lain daftar mahasiswa bimbingan, pelaksanaan pendampingan yang telah dilakukan,
hasil penilaian setiap mahasiswa, serta dokumen pendukung lain yang diperlukan. Laporan DPL merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keterlibatannya dalam pelaksanaan proses pembimbingan program asistensi mengajar. Laporan DPL menjadi syarat untuk mendapatkan intensif dari kampus dan atau sertifikat sebagai dosen pendamping lapangan dalam program asistensi mengajar. Keempat, laporan oleh dosen pengampu mata kuliah. Laporan dosen pengampu mata kuliah berisi resume pelaksanaan perkuliahan melalui skema program asistensi mengajar. Laporan berisi antara lain daftar mahasiswa yang memprogramkan, absensi atau bukti pelaksanaan konsultasi, DPNA, serta dokumen lain yang biasanya dipersyaratkan dalam pelaksanaan perkuliahan. Laporan dosen pengampu diserahkan kepada koordinator program studi dan atau koordinator umum dan akademik fakultas sebagai bukti pelaksanaan beban kerja dosen terhadap mata kuliah yang diampunya. Kelima, laporan olah program studi. Laporan olah program studi, resume dari pelaksanaan program MBKM pada tingkat program studi, termasuk program asistensi mengajar. Laporan mencakup daftar mahasiswa, DPL, mata kuliah, dan dosen pengampu yang terlibat dalam program asistensi mengajar. Laporan juga berisi uraian ringkas kegiatan yang telah dilakukan oleh program studi selama pelaksanaan program, seperti kegiatan pembekalan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta hasil rekognisi kegiatan ke dalam penilaian SKS mata kuliah. Laporan program studi, selain untuk dokumentasi program studi, juga diserahkan ke fakultas untuk universitas sebagai bukti pelaksanaan kegiatan MBKM pada tingkat program studi. Keenam, laporan oleh gugus MBKM. Laporan gugus MBKM berisi resume kegiatan MBKM yang telah dilaksanakan oleh semua program studi fakultas dalam lingkup Universitas Sulawesi Barat. Laporan oleh gugus MBKM sekaligus merupakan bagian dari akuntabilitas pelaksanaan program MBKM di Universitas Sulawesi Barat. Laporan gugus MBKM diserahkan kepada rektor dan atau wakil rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh tim gugus.